Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Qurratul Aini, yang dimana pada video sebelumnya kita semua sudah mempelajari tentang al-hadisul awal, al-hadisus tsani, dan al-hadisus tsalis, dan al-hadisul rabi'. Yang dimana dari al-hadisul awal itu membahas tentang menuntut ilmu, dan yang kedua al-hadisus tsani yaitu tentang suatu perkara kebaikan. Bahwa pada al-hadisus tsani ini, pada video sebelumnya itu membahas tentang suatu perkara yang baik, itu adalah sesuatu perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian al-hadisus tsalis, yang dimana pada video sebelumnya itu kita membahas tentang dimana kita sebagai seorang muslim harus bisa saling menyayangi. Kemudian di video sebelumnya itu al-hadisul rabi', yang dimana kita membahas tentang bahwa seseorang yang telah memberikan suatu petunjuk kebaikan kepada orang lain, maka seseorang tersebut pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, pada video kali ini, siang hari ini, tentunya kita akan melanjutkan hadis-hadis selanjutnya supaya kita bisa mengambil hikmah dari hadis-hadis tersebut. Hadis hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu al-hadisul khamis dari hadis riwayat Tirmidzi, kemudian al-hadisus sadis dari hadis riwayat Bukhari, dan al-hadisus sabi' dari hadis riwayat Muslim. Oke, langsung saja kita membahas satu persatu dari al-hadisul khamis, al-hadisus sadis, dan al-hadisus salis, al-hadisus sabi'. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man as musabban qauluhu mislun ajrihi, yang artinya dari Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Oke, langsung saja kita bahas pembahasan dari al-hadisul khamis, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. An Abdillahi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azza musabban qauluhu mislun ajrihi, yang dimana bahwa Rasulullah itu telah bersabda, apabila ada seseorang yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka pahala orang yang tersebut yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah ini, pahalanya sama seperti yang didapatkan oleh orang yang tertimpa musibah. Contohnya, konteks bertakziah ini bisa kita definisikan, bisa kita tafsirkan, bisa kita artikan bahwa bertakziah di sini itu bukan hanya kepada orang yang telah wafat, bukan hanya bertakziah kepada orang yang telah meninggal, tetapi bertakziah di sini bisa kita artikan bahwa ketika ada seseorang yang tertimpa musibah, semisal teman saya tertimpa musibah kebakaran. Nah, kemudian
Kemudian saya sebagai temannya, sebagai kerabatnya, sebagai kerabat sesama muslim, maka saya bertakziah. Saya menjenguk teman saya yang terkena musibah kebakaran. Nah, maka pahala yang saya dapatkan ketika saya menjenguk teman saya yang terkena kebakaran itu, pahalanya sama seperti orang yang sedang diuji itu. Karena apa? Karena teman saya yang terkena kebakaran itu kemudian dia mengalami luka-luka. Dia mengalami cedera yang sangat parah. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah itu saya menjenguknya. Maka pahala yang saya dapatkan itu seperti teman saya yang terkena musibah. Karena teman saya sedang diuji kesabarannya, sedang diuji seberapa kuatkah ia bertahan dengan musibah-musibah yang telah didapatkan. Apakah teman saya ini salah satu orang yang paling sabar atau malah sebaliknya? Seperti ini. Nah, maka kita sebagai saudara sesama muslim diwajibkan untuk bisa saling menyayangi, bisa saling merangkul satu sama lain. Apabila ada teman kita yang terkena musibah, maka kita tolong semampunya. Jika kita tidak mempunyai uang, maka kita harus menolongnya dengan tenaga ataupun pikiran ataupun nasihat-nasihat ataupun dengan bentuk kasih sayang yang kita punya. Itulah pesan dari Al-Hadisul Khamis, yang dimana hadis ini diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmidzi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada hadis selanjutnya, yaitu Al-Hadisus Sadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya, dari Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di antara kamu sekalian itu tidaklah beriman sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Pembahasan dari hadis ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad itu bersabda, seseorang itu belum beriman secara sempurna karena seseorang tersebut belum mencintai saudaranya sesama muslim, karena ia hanya mencintai dirinya sendiri, tapi dia tidak mencintai sesama saudaranya. Dia masih menyimpan dengki, dia masih menyimpan kebencian, dia masih menyimpan kegelisahan yang ketika dia melihat orang lain, maka dia akan merasa iri, dia akan merasa gelisah dengan kenikmatan yang telah didapatkan oleh orang lain. Nah, maka hadis ini menyampaikan bahwa seseorang itu tidaklah beriman sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika ada seseorang yang sudah berhasil mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, yang dimana dia mampu memberikan sepenuhnya rasa sayang, mampu memberikan sepenuhnya rasa cinta tanpa ada embel-embel apapun, maka seseorang bisa dikatakan ia sudah beriman. Tapi jika sebaliknya,
jika ada seseorang yang masih menyimpan beribu-ribu kebencian, masih menyimpan banyak sekali kegelisahan hati, banyak sekali iri terhadap saudaranya, kemudian dia tidak ada sedikit pun rasa mencintai saudaranya, maka orang tersebut dinyatakan belum beriman. Mungkin hal sepele mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, itu suatu hal yang sepele, namun minoritas orang sulit untuk melakukannya. Karena apa? Karena sedikit orang tidak mau merelakan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Oke, kita lanjut kepada hadis selanjutnya, al-hadisus sabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Abi Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Oke teman-teman, kesimpulan yang bisa didapatkan dari hadis ini sudah sangat jelas bahwa Rasulullah SAW telah menyatakan, telah mengatakan sudah sangat jelas di dalam hadis ini bahwa segala sesuatu yang memabukkan itulah haram. Dan di sini setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap khamr adalah haram. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa khamr itu sesuatu yang memabukkan, dan sudah sangat jelas bahwa khamr adalah haram. Maka kita sebagai seorang yang sudah bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana sesuatu yang seharusnya kita jalankan dan mana sesuatu yang harus kita tinggalkan, maka kita harus bisa memilih dan memilah mana sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan mana sesuatu yang merugikan untuk kita dan untuk orang lain juga. Karena apa? Karena segala kemungkaran, segala kejahatan itu hanya bisa kita atasi dengan diri kita sendiri, hanya bisa kita atasi dengan akal pikiran kita sendiri. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kita akal pikiran, yang dimana akal pikiran itu berfungsi untuk memilah dan memilih sesuatu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan di hadis ini bukan hanya khamr yang haram, tetapi segala sesuatu yang sudah benar-benar dilarang oleh Allah itu jelas jangan kita dekati, apalagi kita sudah benar-benar terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah itu. Oke, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cukup sekian penjelasan dari hadis yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Insya Allah jika Allah masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, maka kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, di mana kita akan membahas hadis ke-8, 9, dan 10. Saya Qurratul Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.